Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati Ketua dan Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati Forum Forkopimda Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati Kepala Bapeda dan Kepala OPD di lingkungan Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan teman-teman media. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka Forum Konsultasi Publik RKPD Kota Tangerang Selatan, di mana kami berterima kasih kepada Kota Tangerang Selatan diberi kesempatan untuk hadir pada acara ini untuk menyampaikan RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten ke depan, yang menjadi nanti juga bagian yang harus rujukan dari RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2023, di mana beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah Provinsi Banten pada tahun 2023 ke depan, bahwa RPJMD-nya 2017-2022 berakhir, sehingga Provinsi Banten perlu menyusun RPD 2023-2026. Itu agenda pertama yang akan kami sampaikan. Yang kedua, bahwa yang menjadi pertimbangan juga dalam rencana kerja kita ke depan adalah masih dibayangi gelombang COVID-19 dan varian virus COVID-19, sehingga berdampak pada sisi juga ekonomi. Kemudian juga menjadi perhatian kita adalah harmonisasi kebijakan, sinkronisasi antara target dan prioritas nasional dan provinsi tahun 2023. Kemudian juga nanti yang harus menjadi perhatian kami sampaikan adalah kerangka regulasi tentang pemutakhiran SIPD. Ini nanti menjadi perhatian kita. Kemudian penentuan sasaran target kinerja tahun 2023-2026 yang disusun dalam waktu yang relatif singkat, target kinerja RPD dan RKPD dan Rensra OPD. Kemudian nanti yang terakhir akan kami sampaikanlah penuntasan integrasi sistem perencanaan, pengendalian dan pembangunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026 di Provinsi Banten, bahwa kepala daerah diamanatkan untuk kepala daerah yang berakhirnya masa jabatan tahun 2022, Instruksi Mendagri nomor 70 tahun 2021, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan mengenai daerah tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi. Kemudian yang kedua, menyusun rencana pembangunan daerah tahun 2023 tahun 2026 dan Rensra OPD 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratis. Kemudian yang tiga adalah agar memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis daerah atau Rensra PD di Provinsi Banten 2023 dan 2026. Kemudian yang terakhir adalah rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 dan Rensranya ditetapkan dengan perkada, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026 ini harus kita susun dalam waktu pendekatan Dokren tahun 2023-2026 ini dalam waktu paling lambat harus selesai itu minggu pertama bulan Maret untuk dokumen RPD. Ini dengan dikeluarkan inmennya 31 Desember, praktis waktu yang kita bisa gunakan inilah hanya 2 bulan. RPD yang provinsi ini bentuk, nanti mekanismenya adalah setelah selesai kita menyusun RPD, kemudian lakukan konsultasi publik. Setelah itu nanti diverifikasi oleh Depdagri,
nanti di minggu pertama Maret 2022 ini harus disahkan, kemudian diserah seminggu kemudian disampaikan ke DPRD. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kalau kita lihat daripada mekanisme di tahun 2022 ini, bahwa terakhir bagi kami RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, kita masih menggunakan visi yang sesuai dengan kepemimpinan sekarang. Tetapi kalau kita lihat indikator makro untuk tahun 2022 dan ke depan, tentu saja melihat kondisi tahun 2021 kemarin, bahwa IPM kita di Provinsi Banten alhamdulillah terrealisasi sama dengan RKPD 2021. Kemudian LPE kita juga di tahun 2021 kemarin, insya Allah kita bergerak dari minus 3% menjadi 4,62%. Ini lumayan besar naik, jadi hampir naik kita 8% laju pertumbuhan ekonomi kita di Provinsi Banten. Kemudian penduduk miskin, alhamdulillah juga kita bisa menekan di tahun 2020 di 10%, tahun 2021 sudah bisa kita tekan menjadi 8,98%. Kemudian tingkat pengangguran, kemiskinan tadi, mohon maaf, tadi kita dari 6,63% menjadi 6,5%. Pengangguran kita bisa menekan dari 10,65% menjadi 8,98%. Kemudian tingkat inflasi terkendali dengan baik dari target 1,4%, dari realisasi tahun 2020 1,45% menjadi 1,95%. Kemudian indeks Gini juga terkendali dengan baik, tidak ada terjadi penurunan dari 0,365 menjadi 0,363. Ini kalau kita lihat yang semua angka menunjukkan positif. Bapak Ibu yang kami hormati, permasalahan pembangunan di Provinsi Banten setelah kita analisis dari pohon masalah adalah, yang pertama adalah belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini bisa kita lihat dari indeks pembangunan manusia, secara total kita masih di 72%. Sementara memang Tangsel lebih dari 80%. Tapi di akumulasi untuk provinsi kita masih di 72%. Kemudian indeks Gini juga masih dirasakan ketimpangan. Ini harus terus kita tekan. Kemudian juga angka kemiskinan, kemudian tingkat pengangguran terbuka, walaupun terjadi penurunan, tetapi ini perlu menjadi perhatian semua, karena ini merupakan posisi kita nomor 3 tidak baik ya, di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka. Kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi yang belum optimal adalah kontribusi sektor unggulan daerah. Ini perlu kita tingkatkan ke depan. Yang menjadi unggulan seharusnya memberikan kontribusi lebih besar, tetapi ini masih belum kita dapatkan. Kemudian terbatasnya masalah lain adalah terbatasnya daya dukung lingkungan yang belum optimal dan ketahanan iklim, kemudian pengendalian emisi gas rumah kaca, serta belum optimalnya mitigasi risiko bencana. Kita ketahui bahwa Banten hampir rata-rata di penghujung akhir tahun kondisi bencana selalu kita rasakan ada. Ini belum tertangani oleh kita dalam proses penanganan. 2 minggu yang lalu terjadi gempa di Provinsi Banten dan alhamdulillah tingkat risikonya hanya ada di Kabupaten Pandeglang dan di Kabupaten Lebak, sehingga tidak sampai ke Kota Tangerang Selatan. Dalam penanganan mitigasi ini, yang pertama harus kita lakukan untuk lingkungan adalah bagaimana penurunan kualitas air. Ini menjadi perhatian kita. Udara, air laut, ini terjadi pencemaran. Ini perlu untuk perhatian. Kemudian di sisi mitigasi itu kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana. Masalah yang lain adalah implementasi reformasi birokrasi masih belum optimal. Ini dilihat dari belum optimalnya akuntabilitas kinerja,
Keuangan dan Sakip sehingga mendapatkan nilai 6,588. Ini di tingkat provinsi, mudah-mudahan di Tangsel menjadi lebih bagus. Kemudian belum optimalnya kualitas pelayanan publik, kemudian belum optimal kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Bapak Ibu yang kami hormati, permasalahan Banten berkaitan dengan interkoneksi pembangunan utara selatan. Ini alhamdulillah posisi Kota Tangerang Selatan ada di utara. Kondisi infrastruktur alhamdulillah sangat luar biasa baik. Tetapi walaupun ada sebagian juga kemarin disampaikan yang harus menjadi perhatian, terutama kewenangan provinsi yang ada di Kota Tangerang Selatan. Tetapi ada dua daerah saudara kita, yaitu Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Ini masih menjadi perhatian. Sungguh pun sekarang alhamdulillah dengan sudah ada tol Serang Panimbang, sekarang untuk Kabupaten Lebak sudah terbuka akses dengan tol, juga tol tersebut bisa juga memudahkan kita ke Kabupaten Pandeglang. Tapi ini kalau dilihat dari kontribusi kabupaten kota terhadap PDRB, bahwa Pandeglang dan Lebak harus menjadi perhatian. Kemudian kalau kita lihat dari disparitas antara wilayah utara dan selatan ini, PDRB Kota Tangerang ini sangat luar biasa, bagus ya, tingkat PDRB per kabupaten kota. Kemudian juga tingkat pengangguran terbuka, ini menjadi perhatian. Kalau kita lihat dari sisi indikator makro yang ada di Provinsi Banten, terutama di kabupaten kota, jadi sebenarnya di Kota Tangerang Selatan hanya pemantapan saja, karena memang semua indikator-indikator yang menuju IPM ya, itu semua sudah menunjukkan yang sudah luar biasa ya, indikator-indikator makro. Nah, ini semua menunjukkan bahwa kondisi yang mantap. Kemudian dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian teman-teman Bapeda di Kota Tangerang Selatan bahwa Provinsi Banten di dalam RKPD yang sudah dikonsultasi publik sebulan yang lalu, sehingga pada tahun 2022 kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten berangsur pulih ya, dengan tetap waspada. Yang pertama kita lihat dari sisi konsumsi rumah tangga. Ini bisa menyumbang 4,5% menuju sudah positif. Kemudian PMBT 5,5%. Kemudian konsumsi pemerintah 3,2%. Konsumsi pemerintah ini dari APBD, belanja pemerintah, baik provinsi maupun seluruh kabupaten kota. Kemudian yang juga penyumbangnya lah ekspor. Ini aktivitas ekonomi di dunia industri semua belajar berjalan dengan baik, itu bisa menyumbangkan 2,2%. Industri pengolahan ini tumbuh ya 2,4%, perdagangan yang lebih besar 5,7%, kemudian konstruksi, nah ini baik pemerintah maupun swasta 7,6%, kemudian real estate, nah ini kita tahu Kota Tangerang Selatan juga sasaran tempat tinggal masyarakat baik orang Banten maupun orang DKI yang bekerja di DKI, itu tumbuh 8,5%, transportasi 2,1%, dan pertanian tumbuh 5,2%. Sehingga dengan demikian, bahwa kalau kita lihat dari mayoritas negara diproyeksikan tumbuh 0 pada tahun 2022 itu, termasuk Indonesia tumbuh diprediksi proyeksinya adalah 5,9% di pertumbuhan ekonominya. Begitu juga negara-negara besar di dunia, baik Amerika itu 5,2%, sehingga kita provinsi masih belum berani di atas target nasional karena masih di 5,2% karena industri pengolahan belum sembuh benar dari kondisi pandemi COVID ini. Bapak Ibu yang kami hormati, karena Provinsi Banten berakhirnya RPJMD, maka dalam dokumen RPD tahun 2023 tahun 2026 langsung berpegang kepada RPJPD dan RPJMN, sehingga dalam misi RPD nanti kita pakai misinya RPJPD. Jadi oleh karena itu kita pada tahun 2023-2026 langsung RPD ini berpegang kepada RPJPD dan RPJMN. Kemudian kalau dilihat dari permasalahan
isu strategis dan prioritas pembangunan tahun 2023. Permasalahan pembangunan yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan. Nah, ini masih menjadi perhatian besar kita. Yang kedua, belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiganya, terbatas daya dukung lingkungan. Yang keempatnya adalah implementasi reformasi birokrasi. Sehingga isu strategis untuk 2023, yang pertama adalah daya saing perekonomian. Yang kedua adalah daya saing SDM. Yang ketiga, lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Yang keempat adalah kualitas reformasi birokrasi. Sehingga di dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2023, prioritas pembangunannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi. Sehingga perlu dilakukan keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional. Yang pada kesempatan ini kami tampilkan adalah RPJPD Provinsi Banten tahun 2005 tahun 2025, di mana ada 7 prioritas yang harus dilaksanakan, sehingga di dalam RKPD tahun 2023, karena 7 prioritas ini kita ambil 4 prioritas sebagaimana di dalam misinya RPJPD. Dari 4 prioritas ini kita sandingkan dengan 7 prioritas nasional RPJMN 2020-2024, sehingga antara prioritas dalam RKPD provinsi dengan prioritas RPJMN ini yang kita punya 4, yang nasional punya 7, tapi semuanya adalah terlingkupi di dalam prioritas nasional, semua bisa terlaksana dalam 4 prioritas provinsi tahun 2023 ini. Maka dengan demikian, tema RKPD Provinsi Banten tahun 2023 ini adalah memperkuat daya saing daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi tahap modernisasi. Karena kita diamanatkan dalam RPJPD bahwa tahun akselerasi terakhir RPJPD menuju kepada modernisasi. Dengan sudah kita menetapkan tema kita di tahun 2023, ini juga nanti kita akan menunggu juga tema nasionalnya, karena sampai saat ini pun tema nasional belum keluar untuk RKP 2023. Mungkin nanti ada penyesuaian dan pendekatan-pendekatan yang insya Allah tidak terlalu berubah. Sehingga kita memprioritaskan di tahun 2023 itu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi. Prioritas-prioritas itu insya Allah nanti akan kami sampaikan secara langsung. Dari 4 prioritas itu sasaran indikator cukup banyak. Insya Allah nanti kami akan sampaikan langsung nanti ke Kepala Bapeda dalam melihat kesesuaian prioritas antara provinsi dan kabupaten kota. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut saja sasaran prioritas. Kita ke rencana pembangunan di WKP 1, di mana ini mungkin yang menjadi perhatian. Apa rencana pembangunan di WKP 1 di tahun 2023? Yang pertama adalah pengembangan kawasan strategis. Di WKP 1 ini adalah pengembangan BLK, karena BLK provinsi ada di Serpong, mungkin juga di wilayah kota Tangsel, yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan, dan manajer perusahaan gedung. Nah, ini karena terus tumbuh gedung-gedung besar di Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang. Kemudian penguatan kelembagaan keuangan daerah, itu perluasan cakupan induk kependudukan NIK, ya, nomor induk kependudukan, juga di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kemudian pengembangan wilayah provinsi. Di
WKP 1 ini adalah pengembangan transportasi massa sesuai dengan rencana induk transportasi Jabodetabek, dukungan penanggulangan banjir, pengembangan pelabuhan perikanan Cituis, ini ada di Kabupaten Tangerang, kemudian dukungan terhadap pengembangan KSPP, dan peningkatan dan penyelenggaraan jalan dan penyediaan USB dan RKB. Ini untuk sekolah baru dan ruang kelas baru di sekolah-sekolah SMK dan SMA yang ada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Ini mungkin dapat kami sampaikan juga kepada teman-teman Bapeda di Kota Tangerang Selatan kaitan dengan jadwal penyusunan dokumen RPD Provinsi. Insya Allah saat ini kita sudah pada tahap dan rencananya minggu pertama bulan Februari kita konsultasi publik RPD Provinsi, kemudian nanti dilanjutkan dengan evaluasi oleh Depdagri. Kemudian insya Allah minggu pertama Maret 2023 RPD Provinsi pengganti RPJMD sudah bisa kita lakukan. Kaitan dengan RKPD jadwalnya sesuai dengan seperti biasa, yang terpengaruh adalah di jadwal RPD karena hal baru. Kemudian lanjut, ini identifikasi proyek strategis yang ada yang mungkin menjadi perhatian teman-teman di Bapeda Kota Tangerang Selatan. Ada sasaran infrastruktur tahun 2020-2024 dukungan mayor project. Mudah-mudahan di Kota Tangerang Selatan juga bisa menangkap ini, karena ini adalah dari infrastruktur pelayanan dasar. Ini juga dilakukan oleh pemerintah, tapi adanya di wilayah Provinsi Banten dan di wilayah provinsi lain. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ini di luar dana APBD kita ke depan. Kemudian prioritas nasional, infrastruktur prioritas, ini juga dari Kementerian PUPR, ini juga ada yang di wilayah Tangerang Selatan juga, nanti bisa menyesuaikan. Yang terakhir, kaitan dengan arahan kebijakan provinsi, kebijakan nasional, bahwa RPJMN berdasarkan Perpres 18 tahun 2018, bahwa arahan kebijakan Provinsi Banten dari nasional yang pertama, pengembangan sektor unggulan, yaitu kopi, lada, dan perikanan budidaya. Mungkin ini ada di wilayah selatan, mungkin tidak di Kota Tangerang Selatan. Kemudian ada pengembangan kek pariwisata Tanjung Lesung, ini juga ada di Banten Selatan. Kemudian pengembangan tol Serang Panimbang juga untuk selatan. Kemudian pembangunan Kota Baru Maja, ini memang didorongnya adalah di wilayah selatan. Sedangkan dalam RDRWN, Perpres 13 2017, arahan nasional untuk Provinsi Banten dalam RDRW, yang pertama adalah sistem perkotaan nasional Provinsi Banten berada di perkotaan Jabodetabek Punjur, PKN Serang, dan PKN Kota Cilegon. Kawasan strategis pariwisata nasional di Banten yaitu KPSN Krakatau sekitarnya, dan KPSN Ujung Kulon, dan Tanjung Lesung. Jadi ini juga ada di dalam RDRW, adalah arahan nasional, juga ada di Banten Selatan. Mungkin yang ada irisannya dengan Kota Tangerang Selatan adalah pada PSN. Nah, ini jalan tol Serang Panimbang, ini ada di selatan. Jalan tol Kunciran Serpong, nah, ini ada di Kota Tangerang Selatan. Kemudian jalan tol Serpong Balaraja, ini juga dalam proses pembangunan. Kemudian pembangunan Waduk Sindanghela ada di Kabupaten Serang, Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Kek Pariwisata Tanjung Lesung, dan kawasan industri Wilmar ada di Bojonegara. Kebijakan provinsi untuk wilayah kerja pembangunan WKP 1, yang pertama adalah di WKP 1 ini ada di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Nah, WKP 2 itu Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. WKP 3-nya Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Kemudian isu dan potensi pengembangan itu untuk menjadi perhatian kita, nanti akan kami sampaikan langsung. Kemudian yang terakhir sebagai penutup yang perlu kami sampaikan lah sektor basis ekonomi Provinsi Banten sampai saat ini terdapat pada lapangan usaha real estate. Mungkin ini sangat cocok dengan Kota Tangerang Selatan.
transportasi dan pergudangan, kemudian industri pengolahan dan pengadaan listrik dan gas, bahwa terkonsentrasi di Provinsi Banten bagian utara, termasuk Kota Tangsel, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Cilegon, yang mempunyai interkoneksi kuat dengan DKI dan Jawa Barat. Kemudian strategi pembangunan wilayah inklusif dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah dan kelompok masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan kehadiran PSN di Provinsi Banten. PSN ini luar biasa banyak di wilayah Banten Utara, termasuk Kota Tangerang Selatan, untuk membuka pusat-pusat ekonomi baru yang berbasis pariwisata, industri, dan pertanian. Kemudian juga menumbuhkan kawasan ekonomi, kawasan industri, kawasan pariwisata baru di Provinsi Banten bagian selatan, terutama di kawasan Pantai Selatan. Mengembangkan industri berbasis agrobisnis, khususnya di daerah Pandeglang dan Lebak, terutama meningkatkan konektivitas pasar melalui jalan tol. Kenapa agro kita arahkan ke sana? Karena kita masih memerlukan daerah terbuka hijau dan daerah yang menjadi tangkapan udara bersih dan sumber air. Karena dalam pembangunan waduk Karian, airnya juga saat ini sudah pembahasan bagaimana pemanfaatan air Karian Serpong. Ini perlu dijaga, walaupun juga di Kabupaten Lebak dan Pandeglang perlu pembangunan dalam mensejajarkan diri dengan kabupaten kota lain di Provinsi Banten. Tetapi daerah Lebak dan Pandeglang menjadi sumber udara dan sumber air untuk Provinsi Banten. Ini perlu kita jaga. Kemudian perbedaan potensi antar daerah yang memiliki sumber daya ekonomi tinggi dan rendah akan memperbesar kesenjangan antar daerah. Bagaimana kita harus memikirkan ke depan adalah kontribusi. Karena sumber air Serpong, sumber air Tangerang Selatan, insya Allah nanti Waduk Karian bisa memberi kontribusi besar untuk kebutuhan air di Tangerang Selatan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada forum konsultasi publik RKPD Kota Tangerang Selatan ini. Mudah-mudahan sinkronisasi perencanaan ini pusat, provinsi, dan Kota Tangerang Selatan bisa berjalan dengan baik sehingga kita dapat menghasilkan pembangunan untuk mempercepat mensejahterakan masyarakat Banten. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.